Peringatan untuk lembaga peradilan. Susno Duaji akhirnya menyerahkan diri setelah dinyatakan buron oleh Kejaksaan Agung sejak Minggu 28 April. Terpidana kasus dana pengamanan pemilu Kada Jabar 2008 dan gratifikasi dari PT Salmah Arowana Lestari itu mendatangi LP Pondok Rajek Cibinong Bogor, Kamis 2 Mei malam. Kita mengapresiasi sikap Susno yang kooperatif menyerahkan diri ke kejaksaan. Itu artinya Susno masih menjunjung tinggi penegakan hukum. Namun ada beberapa catatan yang patut dicermati. Keputusan Susno menyerahkan diri itu sesungguhnya terlambat. Susno sejatinya memiliki momentum lebih baik menerima eksekusi saat jaksa eksekutor mendatangi rumahnya di Dago Pakar, Bandung, Rabu 24 April. Nyatanya kesempatan itu tidak dimanfaatkan Susno. Ia lebih memilih dinyatakan dahulu sebagai buron oleh Kejaksaan Agung, baru menyerahkan diri setelah kontroversi atas dirinya terlanjur berkembang. Jika saja Susno bersikap kooperatif sejak awal, tentu persepsi publik terhadap dia positif. Apalagi jika ia langsung menyerahkan diri untuk dieksekusi, begitu kasasi yang ia ajukan ditolak Mahkamah Agung. Langkah itu jauh lebih terpuji daripada dia mempersoalkan aspek administratif dan prosedural putusan MA yang ia nilai cacat hukum. Susno sejak awal mestinya menerima eksekusi, baru mengambil langkah hukum lain bila memang ada cacat hukum dalam putusan atas dirinya. Penyerahan diri Susno itu juga diembel-embeli permintaan agar ia ditempatkan di LP Pondok Rajek. Alasan utamanya agar dalam menjalani masa hukuman 3,5 tahun yang sudah ingkrah itu, ia tetap dapat berdekatan dengan keluarga. Permintaan itu jelas tidak patut. Sebagai terpidana, tak sepantasnya ia meminta fasilitas dalam menjalani hukum. Seperti terpidana lain, ia harus siap ditempatkan di LP manapun. Ironisnya, kejaksaan mengabulkan permintaan mantan Kapolda Jabar itu. Dugaan telah terjadi tawar-menawar dalam proses eksekusi itu sulit ditepiskan. Kita menyayangkan penegak hukum ternyata mengabaikan asas equality before the law. Ketidakcermatan lembaga peradilan menulis putusan juga harus dikritisi. Vonis pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung tidak membuat perintah eksekusi terhadap Susno itu. Itu dijadikan amunisi oleh Susno untuk melawan upaya eksekusi dari kejaksaan. Betul bahwa lembaga peradilan bisa menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material KUHP pada 22 November 2012 yang menyatakan apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur pasal 197, hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Namun, putusan MK itu nyatanya tak cukup untuk membuat Susno menerima eksekusi atas dirinya. Kasus Susno menegaskan kepada kita bahwa ketidakcermatan tidak boleh terjadi lagi. Jika tidak, MA dan lembaga peradilan di bawahnya bisa dituduh secara sengaja membuat celah hukum bagi terpidana untuk menghindari eksekusi. Bukan tidak mungkin, banyak putusan peradilan tidak cermat. Hanya saja, para terpidana itu ialah orang-orang yang awam hukum, sehingga tidak melakukan perlawanan seperti Susno. Kasus Susno merupakan peringatan bagi lembaga peradilan untuk lebih cermat menjatuhkan putusan.